Ah, gimana? Udah berapa, dari tanggal berapa sih work from home? Aduh, Kantor lu menerapkan gue kebijakan? sih kalau dari kantor gue udah jalan 4 minggu ya. Gue lupa, berarti dari Maret awal kali ya. Walaupun sebenarnya Itu tanggal 12 sampai tanggal 15 itu gue sempat jalan-jalan ke Karimun Jawa. iya, makanya gue ngeliat lu kok. Kalau ya namanya kan, kalau gue kan bekerja di salah satu tempat yang itu kemungkinan besar untuk tertularnya tinggi ya. Di mana banyak orang berkumpul, pergantian orang, mau dari luar negeri, mau dari dalam negeri, dan sebagainya. Jadi gue juga lebih aware sih untuk itu gitu, mulai dari literasi. Jadi pas yang memang sebelumnya pun, sebelum hebohnya pun, gue juga udah mulai mewanti-wanti sih sebenarnya. Gue ke diri gue udah mulai mewanti-wanti sampai pada akhirnya ada beberapa, sampai akhirnya perusahaan gue mengeluarkan kebijakan untuk work from home. Which is sebenarnya sebelum kebijakan itu keluar, gue di unit kerja gue tuh udah ayo dong WFA, ayo dong WFA gitu. Walaupun memang diputuskan, ya udah deh, kata bos gue waktu itu, ya udah deh, gue putuskan WFH ya, kata dia kayak gitu. Nanti resiko ditanggung. Tiba-tiba pas hari Sabtu apa hari Minggu kebijakannya keluar dan alhamdulillah. Gitu. Di awal memang kita ganti sih Senin Selasa Senin Selasa Rabu itu selang-seling gitu. Tapi kesini kesininya memang diliburkan dan sebagainya. Berarti semua kantor sekarang kosong bang, atau masih ada beberapa yang harus kerja di sana selain satpam? Kalau untuk teman-teman administrasi sih, teman-teman yang back office gitu udah work from home semua. Cuma kalau Rabu, Tuh bang, gue dia protes sama bos gue. Gue kenalin ya, itu Mas Dika tuh bos gue. Oh gitu ya. Suatu Dika. Berarti satu ruangan ya bang ya? Yang kreatif itu, yang desain ruangan kreatif itu ya? Iya kan, Iya. Ya, lu pernah masuk kan ya? Ini Mas Dika yang pernah ikut tim syuting waktu di terminal. Kalau nanti COVID udah reda, ada kontekan video ada lagi sih. Iya. Ya, jadi kalau admin sih, administrasi itu full work from home. Tapi kalau yang teman-teman operasional, kita optimalisasikan ininya sih. Kita optimalisasikan waktu kerjanya gitu. Termasuk sekarang lu di Bandung gitu, juga Pak. berarti masih kerja juga ya, tetap kerja bang? Gue di Bandung, jadi gue 2 minggu dulu kan di Tangerang tuh. Kakak gue nggak mau nerima gue di sini. Jadi gue harus 2 minggu dulu karantina di Tangerang, nggak kemana-mana, dan di sana gue benar-benar nggak kemana-mana. Jadi mau benar-benar gue di kosan sampai pada akhirnya kalau nggak salah gubernur Jakarta mau mengajukan lockdown kan. Jadi akhirnya akhirnya ya gue putuskan lah, gue beraniin gitu. Padahal nggak ada niat sama sekali buat balik Bandung. Gue cuman khawatir kalau seandainya nanti ini di lockdown benar-benar, keputusannya di lockdown, gue nggak bisa kemana-mana. Akhirnya gue baliklah ke Bandung gitu. Dan di Bandung ada nyokap gue kebetulan. Pas gue ke Bandung, nyokap gue ke Bengkulu. Jadi di Bandung tuh ada kakak gue, ponakan gue, sepupu-sepupu gue, sama uak gue sih. Uak gue di Cimahi. Mau nerima lu bang waktu lu datang bang? Nih penyambutannya, gue turun dari mobil, gue disemprot dulu ya, disemprot semuanya. Terus gue dimasakin air anget, baju gue dibuka semua, langsung mandi. Oh iya, terus isi mobil di depan orang-orang gitu? Enggak, pas udah masuk kan, gue nunggu berapa lama, pas di rumah baru gitu. Nah selama, berarti lu melewati masa-masa work from home waktu di kosan 14 hari, sama sekarang, sampai sekarang masih di rumah ya, di Bandung ya. Apa rasanya, gimana rasanya kerja di rumah? Kalau gue pribadi ya, sebelum lu jawab, gue jujur tipe orang yang gak suka ngerjain kerjaan kantor di rumah. Kecuali itu bener-bener urgent banget harus diberesin. Tapi ya mudah-mudahan lo jangan rasain WFH deh, ntar lu ribet koneksi internetnya, data-datanya. Kalau lu sendiri gimana bang rasain kerja dari rumah, dari kosan lah juga lah, gimana caranya? Ada bos? Kalau iya, kalau gue sih sebenarnya beberapa
kerjaan sih gue sempat ngerjain di rumah ya, di kosan ya tepatnya. Kayak mungkin lebih kayak pekerjaan yang gue senengin lah, ngedit video gitu. Walaupun gue nggak pernah ngedit video buat vlog gue, tapi gue ada beberapa kerjaan ngedit video yang memang harus gue blasting untuk pekerjaan kantor. Nah biasanya gue ngeditnya di kosan juga gitu. Dan itu biasanya sih weekend. Biasanya kalau weekend ya berapa jamnya gue ngedit gitu, atau pulang sebentar ngedit. Nah, kali ini mungkin gue harus gimana ya, harus nggak cuma ngedit video aja. Kenapa? Lah gue kerjaan gue tiap hari main data bang, angka, data sono, gabung sini, itu susah juga sih. Makanya gue bersyukur banget gak WFH. Ya kalau gue memang pas WFH malah lebih banyak kerjaan sih, maksudnya dari gue itu jadwal dari jam 9 ya, jam 9 sampai jam 10 tuh ada call gitu dulu ya, ada virtual meeting di live Zoom ya. Terus jam 10 sampai jam 12 itu ada lagi. Nanti biasanya jam setengah 2 itu lanjut lagi. Terus yang belum lagi di WhatsApp, di grup WhatsApp kan, update kerjaan dan sebagainya. Jadi menurut gue jadi lebih ini sih, jadi lebih banyak gitu. Dan memang kalau di kantor kan kita bisa diskusi dan lain sebagainya, enak ya, karena kalau gue demen diskusi gitu, gue suka diskusi gitu. Nah di rumah tuh yang gue nggak tahan ya ini gitu. Jadi pada saat gue punya ide langsung gitu apa, ini nggak ada yang ngerocosin gue dan itu bete aja. Kalau di Tangerang gue masak ya. Gue di Tangerang kan gue nggak kos sendiri, jadi gue coba untuk nyetok sayuran gitu di kulkas, terus gue baca YouTube buat masak ABCDFG lah gitu, dan gue masak sendiri dan gue makan sendiri. Masalah enak nggak enaknya mah udahlah, makanan aja lah itu. Dan olahraga tuh, jadi gue antara area depan sama belakang itu ada kayak semacam bar portable itu kan. Jadi gue ya itu aja terus gitu. Pull up, terus pull up gitu. Terus kalau udah lagi bosen paling gue baca dikit, terus nonton, ya kayak gitulah rutinnya. Tapi emang sama sekali nggak keluar bosan? Enggak, jujur ya, gue selama 2 minggu itu gue keluar kosan itu subuh gue beli sayur beli sayuran nyetok itu nggak jauh dari kosan gue, karena gue nggak mau orang rame-rame waktu itu. Gue bener-bener di kosan, sama sekali di kosan, bener. Gue tidur, gue bosen, gue ngapain, kerjaan gue juga makan, buka kulkas, semua gitu-gitu. Terus rencana-rencana yang tertunda karena musim COVID ini apa bang kira-kira? Atau lo mungkin nggak bisa jalan-jalan kemana? Ataupun ada planning mungkin dari Maret, April, Mei, Juni bahkan mungkin yang nggak bisa lo lakuin gara-gara COVID ini? Sebenarnya banyak sih gue planning ya. Cuma kalau banyak banget lah 2020 ini yang gue secara pribadi dari awal tuh gue juga mengira-ngira bahwa ini nggak akan jadi gitu. Even itu trip pun, even itu gue juga ketemu sama teman gue. Jadi di awal tahun tuh sebenarnya gue ngerencanain buat ketemu sama teman gue di Bali. Terus gue pengen ikut acara kalistenik juga di Bali kan, bulan Juni sih itu, bulan Juni. Tapi kayaknya gagal. Bulan Juni gagal. Terus ya mungkin Lebaran dengan plan gue ketika di sana dan sebagainya itu gagal. Gue nggak mau berekspektasi banyak sih, karena kondisi sekarang kalau emang clear-nya pun, kalau ibarat grafik kurvanya kan melandai ya, nggak tiba-tiba putus gitu, enggak, karena berarti kan di sana ada proses, dan gue juga nggak mau berekspektasi banyak gitu. Pada saat dia menurun itu gue langsung gerak, gue nggak mau juga gitu. Jadi ya gue memang bener-bener stabilin dulu aja lah. Jadi kemarin memang gue udah sebosan-bosannya, gue bosan banget. Jadi seperti apa tuh? Lu bosan sebosan-bosannya tuh kayak gimana tuh bang? Kalau dari seorang dev sidik tuh bosannya kayak gimana?
gue jadi emang karena urusan kerjaan gitu ya, gue harus ngide gitu ya, gue harus menyelesaikan kerjaan, dan di saat itu gue ngerasa gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu, gue kayaknya nggak bisa sama sekali, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu gila, gue bilang ini ada apa dengan gue gitu kan. Akhirnya gue keluar lah, lari pagi. Gue lari, pokoknya udahlah bodo amat, gue lari. Gue siapin semuanya, apa semuanya. Dan gue tahu keadaan Bandung saat itu ternyata rame, bro. Ramenya kayak gimana? Maksudnya orang lagi lari pagi juga atau? Enggak. Jadi gini, jadi pas gue yang dari Tangerang ke Bandung itu sepi kan. Itu sepi banget, bener-bener sepi. Gue juga ketakutan ngeliat Bandung kayak gitu, tuh sepi banget. Tapi pas kemarin itu, pas gue keluar kok udah banyak orang ya, gitu. Memang ada beberapa jalan yang ditutup sih, tapi kayak gue ngerasa orang udah mulai untuk berani beraktivitas lagi gitu. Ya itu dia. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A ya. Tadi gue udah ngumpulin, karena berhubung gue bukan bukan artis, bukan selebgram, ya nobody lah aja, lah gue siapa bang. Gue mengumpulkan dari beberapa yang ini, cuman tadi gue kolek jadi satu sih. Yang pertama nih dari Muammar Alfarizi, katanya nanyanya gini bang. Ini temen lu ya? Enggak juga sih, kenal aja di Instagram. Olahraga buat orang yang hobi rebahan dong bang, apa katanya gitu? Goyang jari mungkin ya. Ini maksudnya? Iya, mungkin kayak gitu. Kalau olahraga itu sebenarnya nggak ada korelasinya sama mau rebahan mau berdiri. Tapi ada juga sih olahraga yang rebahan. Lu bisa apa ya? Bisa main apps, iya, bisa main apps, sit up, terus plank kan, bolak-balik dikit, half, gitu-gitu bisa. Tapi kalau definisinya adalah orang-orang yang rebahan itu adalah orang-orang yang dulunya jarang olahraga. Menurut gue olahraga pertamanya adalah lebih baik warming up aja dulu gitu, kayak stretching dan sebagainya gitu, terus lompat-lompat dan sebagainya gitu, squat, itu yang basic-basicnya aja dulu. Terus pertanyaan kedua ini dari siapa sih belakangnya, mungkin Siva Z ya, atau siapa lah ya, Siva lah kita manggilnya ya. Kalau dia kan Siva, kalau lu Sifu bang, gue tahu lu dipanggil Siva. Di bulan Ramadan agar tetap bisa olahraga gimana ya katanya? Mungkin olahraga apa yang mungkin nggak bikin kita capek, ataupun tapi kita pengen tetap olahraga gitu loh. Di olahraga kan biasa olahraga juga dengan puasa identik dengan rebahan, nggak ngapa-ngapain karena takut segala macam. Nah kalau puasa gimana, olahraga apa ya? Sebenarnya gini sih. Tapi kita masih kalau kita bicara tentang olahraga itu nggak semata-mata olahraganya aja gitu. Karena olahraga itu kan yang terlihatnya, yang nggak terlihatnya itu harus dibangun juga. Nah, yang nggak terlihatnya itu apa? Ya motivasi dari diri kita gitu. Jadi pada saat kita punya motivasi pun akan ada keikhlasan untuk melakukan olahraganya gitu. Jadi kalau seandainya pada saat puasa, event itu apapun keadaannya, ya kita tinggal nyocokin, puasa berarti gue harus mengkonsumsi asupan-asupan yang memang berenergi gitu ya, misalnya mulai dari makanan sampai dengan minuman, baik dengan aktivitas mau dengan waktu dan sebagainya, itu diperhatikan juga gitu, sehingga pada saat kita berolahraga semuanya menjadi memungkinkan gitu, udah puasa, nggak jaga aktivitas, begadang dan sebagainya, sahurnya pakai Indomie doang, terus makan buah kurang, tiba-tiba pengen olahraga, yang ada tenaganya nggak ada juga gitu, tiba-tiba nanti pingsan gitu kan. Nah menurut gue kalau kita bicara olahraga semuanya harus banyak hal yang banyak hal yang harus disiapkan, sampai waktu olahraganya pun juga gitu. Ada yang bilang bahwa waktu olahraga terbaik itu ya sebelum buka puasa, berapa menit sebelum buka puasa, dan olahraga yang dilakukan juga bukan olahraga yang membahayakan kita ya, maksudnya kalau kita udah kebaca power kita seperti apa kadarnya, ya kita turunkan sedikit gitu, kita turunin dikit berapa, jadi kita tahu kita punya space tenaga segini gitu. Sebenarnya mau nggak mau puasa itu ngaruh banget. Oke, pertanyaan terakhir, sebenarnya ini bukan pertanyaan dan orangnya sepertinya sih masih nonton ya, dia kayaknya antusias banget bang pengen lihat Sandeso official. Jadi dia lebih ngomong kayak gini nih, kata dia,
jelaskan ke semua masyarakat plus 62 atau Indonesia ya, kalau mau olahraga itu nggak harus nunggu ada temannya. Ya, Bener ya kan, banget. setuju kan? Gimana? Setuju. Pendapat lu? Nah itu, jadi banyak banget ya orang-orang yang ada 3 hal lah menurut gue. Pertama adalah yang menghambat kita itu adalah teman. Kalau nggak ada teman, gue nggak olahraga. Kedua adalah hujan, cuaca. Kalau mendung dikit, alasan banget untuk malas gitu kan. Orang yang menjadikan olahraga sebagai lifestyle ya. Jadi orang itu ada bangga ketika mereka melakukan olahraga. Gitu. Jadi ada pride-nya melakukan olahraga. Ada juga orang yang olahraga yang orientasinya adalah result-nya gitu. Dalam hal ini estetik dan sebagainya. Dan menurut gue itu ada ya. Maksudnya gini, orang-orang yang pada masanya nanti akan ada puncak di mana totalitas dalam berolahraga itu ada. Tapi ada juga orang-orang yang berolahraga itu dijadikan culture-nya gitu, dijadikan budayanya gitu, which is memang budaya gue kayak begini gitu. Nah itu yang menurut gue yang oke banget ya, even gue juga belum sampai sana gitu. Nah jadi kalau lu sendiri olahraga itu buat lu kayak semacam lifestyle kah atau apa? Kalau lu buat lu apa bang? Sebenarnya gue buat balancing ya kalau gue. Jadi pada saat gue udah misalnya gue udah gerak banget nih, udah banyak gerak kegiatan gue dan sebagainya. Dan biasanya gue agak slow mo dikit buat olahraga. Karena gue adalah tipenya yang menyeimbangkan, jadi gue memilih calisthenics ini karena calisthenics itu lebih banyak ke repetisi gitu. Pada saat push up 100 kali, push up 200 kali, 300 kali, 400 kali gitu. Jadi semakin banyak gerak itu semakin ngaruh ke otot lo kalau di calisthenics. Sehingga pada saat gue kerja di lapangan, gue ngerasa lebih fit aja gitu, lebih cekatan gitu. Zut gitu. Karena apa yang gue lakukan sebenarnya gue lebih orientasi ke beban berat badan gue sendiri gitu. Iyalah, yaudah apapun itu, yang penting apa yang lu sampaikan tadi, yang kita sharing hari ini bermanfaat nanti buat yang nonton. Gue juga mikir setelah work from home ini, gue cuma mempertanyakan apa kabar YouTube channel gue. Gak usah ditanya, itu mah lu ngedit Raja 4 tahun berapa itu aja kalau beres-beres. Yaudah nanti gue buat. Oke, sip. Thank you waktunya bang, sehat selalu. Thank you. Jaga kesehatan. Thank you, Lulus. Thank you. Sip.